wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ibu di kelas Bahasa Indonesia, masih dengan materi yang sama, yaitu teks cerita pendek. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kalian untuk mengisi presensi hari ini yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi cerita pendek, pengelompokan cerita pendek, dan ciri-ciri cerita pendek. Masih ingat kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan tepat. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerpen dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Dengan demikian, agar kita dapat menganalisis sebuah cerpen, terlebih dahulu kita harus mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen tersebut ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita. Kita bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik apabila kita membacanya cerpen tersebut secara. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur tersebut yang pertama adalah tema. Tema merupakan inti atau pokok permasalahan. Ingat ya, tema dengan judul berbeda. Kalau tema sifatnya umum, sedangkan judul sifatnya khusus. Misalnya, ada sebuah cerpen dengan tema persahabatan. Dari tema tersebut, kita bisa membuat beberapa judul. Misalnya, judulnya tersebut 4 Sekawan, Bebit dan Abbas, serta lain sebagainya. Kemudian, unsur selanjutnya adalah alur. Alur merupakan jalan cerita atau jalinan peristiwa di dalam cerita. Alur terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, alur maju, yaitu alur yang menceritakan masa sekarang. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur yang menceritakan masa lalu. Dan yang ketiga adalah alur campuran, yaitu alur yang menceritakan masa sekarang, mundur menceritakan masa lalu kembali lagi ke masa sekarang. Unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Pada latar waktu diceritakan waktu peristiwa tersebut terjadi, misalnya pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian latar tempat. Latar tempat menceritakan tempat peristiwa tersebut terjadi. Misalnya di dalam cerita digambarkan keadaan di rumah, di pasar, di jalan raya, atau di masjid. Dan latar yang ketiga itu adalah latar suasana. Pada latar suasana tersebut diceritakan bagaimana kondisi atau keadaan di dalam cerita. Misalnya mengkhawatirkan, mengharukan, membahagiakan, atau menakutkan. Unsur yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Di sini kalian harus bisa menyebutkan siapa-siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita. Untuk tokoh ada 3 bagian. Ada tokoh protagonis, yaitu tokoh baik. Ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang jahat. Dan tokoh tritagonis atau tokoh yang netral. Penokohan merupakan gambaran karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Ya, kita bisa mengetahui karakter dari tokoh-tokoh tersebut bisa dengan 2 cara. Yang pertama, secara analitik, yang kedua, secara dramatik. Nah, secara analitik atau secara langsung, penulis menyebutkan karakter tokoh secara langsung ditulis. Misalnya, Bebit anak yang baik, rajin, dan suka menabung. Ini dicantumkan secara langsung ya oleh penulis bahwa karakter dari Bebit itu baik, rajin, dan suka menabung. Nah, bagaimana dengan secara dramatik? Kalau secara dramatik, penulis tidak
menuliskan secara langsung. Jadi kita harus menganalisisnya, kita harus menafsirkannya sendiri. Misalnya, Budi masuk ke dalam rumah tanpa melepaskan sepatu. Ia langsung melempar tasnya di atas kasur yang berantakan dengan pakaian. Di sana tidak dicantumkan karakter dari Budi itu pemalas, ya, tapi kita bisa tahu karakter Budi itu pemalas itu dari perilakunya, dari lingkungan sekitarnya. Bagaimana? Sudah paham? Sekarang unsur yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Itu untuk sudut pandang itu ada dua, ada kata ganti orang pertama, yaitu si pengarang itu seolah-olah mengisahkan dirinya sendiri. Jadi si pengarang terlibat di dalam cerita sebagai tokoh aku. Kemudian sudut pandang yang kedua yaitu kata ganti orang ketiga. Di sini pengarang menceritakan tokoh lain sehingga dia itu tidak ada di dalam cerita. Dan unsur yang keenam itu adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis di dalam cerita. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang unsur intrinsik? Selanjutnya kita pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari luar tetapi memengaruhi lahirnya cerita tersebut. Unsur ekstrinsik terdiri atas dua bagian, yaitu unsur biografi pengarang dan unsur nilai-nilai kehidupan pada masyarakat. Biografi pengarang atau riwayat hidup pengarang merupakan salah satu unsur yang memengaruhi lahirnya sebuah cerita. Misalnya si pengarang tersebut berasal dari suku Jawa, suku Sunda, atau suku Batak. Maka secara tidak langsung ia akan memasukkan budaya-budaya dari sukunya masing-masing. Kemudian untuk nilai-nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat itu ada nilai-nilai spiritual, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian juga ada nilai pendidikan, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam kehidupan. Yang ketiga itu ada nilai budaya atau adat, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misalnya budaya perkawinan, kemudian juga tentang penguburan jenazah dan seterusnya. Kemudian untuk nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya ada yang meninggal, melakukan takziah, kemudian juga bergotong royong dan lain sebagainya. Dan nilai yang terakhir atau nilai moral itu adalah nilai yang berhubungan atau yang melibatkan tingkah laku manusia dalam bergaul dengan manusia lainnya. Misalnya kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sudah ada gambaran tentang unsur pembangun cerpen? Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan baca cerpen Rumah Ibu pada buku Platinum halaman 98 sampai dengan halaman 102. Kemudian, mari kita tentukan unsur-unsur pembangun cerpen tersebut. Bagaimana? Sudah selesai membaca cerpen Rumah Ibu? Kalau sudah selesai, mari kita analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Kira-kira tema dari cerpen Rumah Ibu itu apa? Betul, temanya itu tentang kekhawatiran anak terhadap ibunya. Kemudian unsur selanjutnya adalah alur. Kira-kira alurnya menggunakan alur apa? Iya, menggunakan alur maju. Karena di sini cerita digambarkan dari awal sampai dengan akhir. Kemudian latar waktu. Latar waktunya di sini lebih banyak menggunakan latar waktu sore hari, malam hari. Untuk sore hari bisa dibuktikan dengan kalimat yaitu suasana senja di rumah besar itu menjelang makan malam terasa makin sendu. Di sana suasana senja, berarti kita bisa tahu bahwa waktu di dalam cerita tersebut adalah sore hari. Kemudian latar tempat. Latar tempatnya di sini adalah di rumah ibu, betul sekali ya. Di sini kita lihat ada kalimat malam ke-8, tidak ada lagi rombongan takziah datang ke rumah, menyampaikan rasa ikut berduka
serta ikut menyumbang doa untuk almarhum Bapak yang baru saja pergi meninggalkan dunia fana dalam usianya ke-80. Di sini kita bisa tahu bahwa kondisi dari cerita tersebut adalah di rumah ibu. Selanjutnya, latar suasana. Latar suasananya sudah kita lihat secara nyata ya, bahwa suasana itu menggambarkan suasana sedih, kemudian juga suasana khawatir. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan kalimat Aina cepat-cepat mencuci tangannya setelah selesai menyuapi putranya. Hanum bangkit dari tidurannya serta merta mengusap bahu ibunya yang renta sambil menghadiahi ciuman di kening orang tua itu. Orang tua itu menangis sesenggukan. Nah, di sini kita bisa tahu suasananya adalah suasana sedih. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokohnya di sini ada banyak ya. Ada tokoh ibu, tokoh Arwan, Aina, Hanum, Sari. Nah, sekarang penokohannya berarti kita harus menjelaskan karakter-karakter dari tokoh tersebut. Misalnya ibu, karakternya tegas. Dari mana kita bisa tahu tegas? Di sana dicantumkan ya bahwa si ibu tidak ingin ikut anaknya pergi ke kota. Di sana tegas ibunya. Kemudian juga ada tokoh Arwan yang bertanggung jawab dan sayang terhadap ibunya. Ada tokoh Aina yang penyayang, ada tokoh Hanum yang penyayang juga, serta ada tokoh Sari yang penurut dan bisa membawa diri. Unsur selanjutnya dari cerpen rumah ibu itu adalah sudut pandang. Nah, di sini sudut pandangnya apakah si pengarang terlibat di dalam cerita? Betul, pengarang tidak terlibat di dalam cerita, sehingga di sini adalah menggunakan kata ganti orang ketiga. Dan unsur intrinsik yang terakhir itu adalah amanat. Kira-kira amanat yang dapat kita ambil dari cerpen rumah ibu itu apa? Iya, bahwa kita harus berbakti terhadap orang tua. Kita harus menyayangi orang tua, kita harus memelihara orang tua kita. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dari cerpen rumah ibu. Kita ambil salah satunya saja, misalnya ada nilai spiritual. Nilai spiritualnya di sini adalah si ibu memiliki karakter yang agamis. Terbukti dari kalimat selagi ibu masih kuat berjalan, ibu harus sholat berjamaah ke masjid, paling tidak untuk maghrib, isya, dan subuh. Kemudian terdapat nilai sosial. Di sini nilai sosialnya itu adalah kebiasaan bertakziah apabila ada orang yang meninggal. Kemudian ada nilai moral, yaitu sikap anak-anak tokoh ibu yang lemah lembut terhadap ibunya. Bagaimana? Sudah paham tentang unsur-unsur pembangun cerpen kita hari ini, yaitu tentang unsur pembangun cerpen. Ada yang bisa menyimpulkannya? Betul, unsur cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik terdiri atas biografi pengarang, nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya, yaitu tentang struktur teks cerpen. Untuk tugas, silahkan kalian cek di Google Classroom dan jangan lupa dikumpulkan jam 1 siang ini. Semoga materi hari ini dapat dicerna dan dipahami dengan baik. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan tetap semangat walau belajar di rumah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.